Formula E akan tetap menjadi polemik, ditulis oleh Joy Putra di steward.com. Tak habis-habisnya polemik penyelenggaraan Formula E masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Masalahnya, Pemprov DKI masih belum jelas memberikan informasi di mana tepatnya tempat penyelenggaraan atau sirkuit untuk ajang balap tersebut. Sementara rumor yang beredar seputar penyelenggaraan balapan mobil listrik ini tidak direstui bertempat di kawasan Monas oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut merupakan ring 1 yang berdekatan dengan Istana Presiden. Inilah yang menjadi cibiran dari masyarakat di mana Pemprov DKI sudah terlanjur melakukan revitalisasi kawasan Monas dengan penebangan sejumlah pohon yang dilindungi serta perusakan jalan demi ajang yang tak jelas itu. Ajang Formula E bisa dikatakan belum setenar ajang balap Formula One. Namun, bagi yang suka balap ini akan mengatakan bahwa Formula E merupakan puncak teknologi kendaraan listrik saat ini. Hal itu dijelaskan oleh praktisi pembuat kendaraan listrik Ricky Alson. Ia pernah mengembangkan mobil listrik bersama mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ricky mengatakan kendaraan listrik bisa bersaing dengan kendaraan konvensional pada cabang olahraga otomotif. Bahkan Ricky dengan antusiasnya menjelaskan bahwa kendaraan listrik bisa mengalahkan teknologi kendaraan konvensional dalam hal performa. Bisa dikatakan pula, mobil bertenaga listrik saat ini memiliki tenaga yang besarnya melampaui tenaga mesin konvensional di kelas yang sama. Tidak usah dijelaskan, mungkin sebagian besar orang sudah tahu kelebihan mobil listrik versus mobil konvensional. Sekarang pertanyaannya, apakah penting mengedukasi masyarakat tentang keunggulan kendaraan listrik harus mengadakan balapan Formula E? Rasanya tak perlu. Pasalnya, ajang balap tersebut hanya buang-buang anggaran dan tidak menguntungkan sama sekali. Zaman sekarang, informasi sangat mudah didapat. Apabila masyarakat ingin tahu lebih mendalam mengenai kendaraan listrik tanpa harus membeli tiket untuk menonton F1, yang lebih membuat sebagian besar masyarakat tak menerima ajang ini diselenggarakan karena acara ini menelan anggaran yang fantastis untuk komitmen fee yang harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI. Anggaran Formula E dinilai akan berguna dialokasikan untuk penanganan pandemi, penanganan banjir, serta mempercepat pemulihan ekonomi terkait dampak pandemi COVID-19. Tentu, warga yang waras akan menolak acara ini dilaksanakan. Triliunan rupiah untuk acara yang tak lebih dari 3 hari. Keuntungan apa yang akan didapat bagi warga DKI? Untuk menonton ajang ini pun tidak gratis. Warga yang ingin menonton harus membayar tiket karena tidak bisa mengintip dari pinggir jalan. Sementara itu, komitmen fee dari setiap kota penyelenggara berbeda-beda. Ada yang gratis, dan ada pula pembayaran komitmen fee jauh di bawah nominal di Jakarta. Bagi saya, apa saja yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait Formula E dengan memberikan informasi yang jelas, transparansi terhadap anggaran, dan mengkalkulasi mengenai untung rugi pelaksanaan acara ini. Saya yakin seluruh warga DKI akan mendukung, dan ini akan menguntungkan Anies Baswedan sebagai gubernur yang jujur dan dapat dipercaya. Namun, maling tetaplah maling yang akan terus menggasak uang negara. Semenjak perhelatan ini pertama kali diumumkan oleh Pemkot, sudah menunjukkan niat yang tidak baik. Banyak permasalahan yang timbul yang akhirnya menjadi polemik karena belum ada kejelasan yang memuaskan semua pihak. Dan masyarakat masih bertanya mengenai kapan tanggal pelaksanaan dan di mana letak sirkuit yang akan dipakai untuk ajang ini. Apakah trek dimulai dari Cawang menuju Grogol atau dari Ancol ke Ragunan? Ini masih penuh misteri. Jadi, argumen Ricky mengenai kendaraan listrik lebih bertenaga dibanding kendaraan konvensional tidak ada korelasinya dengan perhelatan Formula E yang akan diselenggarakan di Jakarta. Kita bisa lihat Norwegia adalah negara pengguna mobil listrik terbanyak, namun tidak mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk acara Formula E. Tak itu saja, perhelatan Formula E juga tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Kita bisa menyimpulkan bahwa dampak ekonomi yang didapat dari acara Formula E ini tidak begitu jelas. Dampak positif mungkin banyak dirasakan pada keuntungan makro yang dirasakan oleh segelintir pihak. Sementara dampak ekonomi bagi kalangan menengah ke bawah tidak bisa diharapkan. Artinya, tukang bubur ayam, tukang ketoprak, tukang gorengan, tukang cendol, dan lainnya tentu saja tidak bakal merasakan dampak ekonomi dari acara ini. Karena bagi saya, keputusan Pemprov DKI untuk mengadakan acara ini hanyalah sebuah pencitraan paling mahal yang pernah dilakukan oleh seorang gubernur yang ingin menjadi presiden. Anies berharap pencitraan ini berhasil dan membawa namanya terangkat dan dieluk-elukan. Manusia bisa merencanakan, namun Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Perjalanan Anies untuk menuju kesuksesan dijegal dari segala penjuru mulai dari pandemi, interpelasi, sepupu dipecat, dan seterusnya.
Demikian kira-kira kata kura-kura. Anies makan di warteg malah bikin pemiliknya tekor. Bisakah disebut pencitraan gagal? Ditulis oleh Widodo SP di steward.com. Tragedi warteg tekor setelah didatangi Anies Baswedan. Apa hikmah yang bisa dipetik? Lagi ramai beredar berita melibatkan sebuah warteg Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur yang bernasib sial usai didatangi oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta pada Kamis 14 Oktober 2021. Jadi ceritanya, Anies dan rombongan ini sedang makan di sana. Lalu beredar kabar yang entah gimana bikin warga sekitar langsung menyerbu warteg itu karena dikira bisa makan gratis. Memang sih, rombongan Anies sempat ninggalin uang 1 juta. Tapi duit itu buat bayar makan Anies dan rombongan, sambil sedikit berbagi lewat kelebihan bayar dengan nominal Rp1 juta tadi. Menurut pemilik warung bernama Takuri, seperti dikutip dari laman CNN Indonesia, saat sedang santap siang sekitar pukul 11 tepat itu, buset, jam 11 sudah makan, Anies berbicara soal program yang disebutnya semua warga bisa makan gratis, tak boleh ada yang lapar di Jakarta. Terus, dia membantu usaha warung Tegal, kata Takuri menjelaskan. Nah, mungkin dikira duit Rp1 juta itu buat neraktir warga sekitar warung. Jadilah mereka menyerbu hingga dagangan ludes dalam waktu 30 menit saja. Ternyata si pemilik warung seperti kena prank, seperti warga Jakarta yang terbuai dengan janji manis Gubernur DKI Jakarta, yang berujung tekornya Takuri karena serbuan makan yang dikira gratis itu. Tekorlah si pemilik warteg dengan kejadian siang itu. Saya coba berhitung misalnya, sekali makan di warteg dengan lauk wajar dan minum teh hangat atau es teh begitu, anggap saja jika di rata-rata 25.000 per orang, berarti duit Rp1 juta tadi hanya bisa membayar makan 40 orang. Gak disebutkan Anies ke warteg itu dengan mengajak berapa orang, jadi anggap saja 10 orang, maka sisa duit traktiran masih 750-an ribu. Dengan hitungan seperti di atas, berarti ada 30 orang yang sanggup dibiayai makan siangnya hari itu. Terus, kalau pemilik warteg mengaku rugi dan berharap kekurangannya dari biaya makan gratisan tadi ada yang beresin alias ganti kerugian, berarti yang makan siang itu kemungkinan jauh lebih banyak sehingga penjualnya mengaku tekor. Sebentar, saya mau ketawa sinis dulu. Cukup dibayangkan gimana ketawa sinis itu dengan peristiwa aneh tapi nyata. Memang Anies dan rombongan bayar bahkan kayak sengaja dilebihkan. Tapi buat adegan serbuan warga ke warteg biar bisa dapat makan gratisan itu terkesan aneh, janggal, plus membingungkan. Deratan pertanyaan yang bisa diajukan adalah, yang pertama, siapa yang suruh mereka makan gratis? Yang kedua, kalau gratis siapa yang bayar atau digratiskan sama pemiliknya? Yang ketiga, kalau gratis, kenapa pemiliknya mengeluh kalau tekor? Yang keempat, duit Rp1 juta untuk pencitraan atau bayarin warga yang makan setelah rombongan Gubernur Jakarta selesai makan. Yang kelima, mungkinkah dilakukan pemberesan tekor dari pihak Pemprov DKI Jakarta? Silahkan memperpanjang 5 pertanyaan tadi dengan berbagai kemungkinan yang bisa dimunculkan terkait kehebohan berita soal tekornya pemilik warteg itu. Terus, dari pemberitaan protesnya pemilik warteg dengan kekurangan pembayaran siapa yang tanggung, mungkin dugaan Anies dan rombongan agak meleset. Semula mereka mungkin berpikir, mungkin loh ya, kalau dikasih Rp1 juta mungkin senang, kalau kurang ya diikhlaskan saja, karena sudah bagus gubernur yang mendapat predikat khusus dari algoritma Google sudi mampir di warteg, makan di sana dan ninggalin uang Rp1 juta lagi. Kalau akhirnya jadi tekor mungkin dipikir sama rombongan itu, ya itu bukanlah urusan kami. Gini, Rp1 juta mungkin cukup sih kalau makan di warteg buat 100 orang atau malah 1000 orang sekalian. Gampang caranya begini, suruh rombongan orang terhormat itu datang lagi, makan besar dan bawa banyak jurnalis. Terus pas mereka makan bareng, yang 1000-an orang itu suruh lihat foto-foto atau tepuk tangan. Pasti cukup kok. Tapi urusan kenyang ya pikir sendiri. Akhirnya semoga pemilik warteg bisa mendapat kompensasi ya, bisa dari ketua paguyuban warteg, dari artis, atau malah netizen yang bersimpati dengan membuka layanan donasi secara dadakan. Kalau ada yang galak donasi, saya ikutan deh. Gimana menurut Anda? Benarkah juga ada orang berkata bahwa kehadiran Anies Baswedan di warteg itu sebagai musibah, alih-alih membawa berkah? Apakah peristiwa di atas bisa disebut pencitraan yang gagal? Begitulah kura-kura. Lucu parah, Wagub DKI sebut Anies sudah tepati janji kampanye. Ditulis oleh Sardi di steward.com. 4 tahun sudah Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tinggal setahun, Anies akan meninggalkan jabatannya.